Ya, selamat datang sekali lagi pada siswa-siswi 10 TKP 2 yang baru saja bergabung. Ada Himatul, ada Friska, ada Fitria Romadoni, ya, Erlina. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain yang bergabung di grup Zoom kelas daring korespondensi hari ini, karena kita jadwalkan jam 8.15 kita start sampai dengan jam 9.15. Kelas UTKP 2, ketua kelasnya siapa ya? Masuk belum? Ya, OTKP 2 ketua kelasnya siapa ya? Dinda Febrianti, Pak. Siapa? Dinda Febrianti. Febrianti. Mana, sudah masuk belum? Belum kayaknya, Pak. Belum masuk ya. Tolong sambil diingatkan teman-temannya di grup untuk segera masuk ke ruang kelas daring ini ya. Sekali lagi tolong diingatkan teman-temannya di grup kelas untuk segera masuk ke kelas. Dan sekadar pemberitahuan anak-anak, jadi bahwasanya di grup ini bukan cuma kelas kalian saja yang masuk ke grup ini, tapi juga di sini ada Bapak Ibu guru OTKP maupun ada dari RPL, Pak Afan, Pak Haryanto, kemudian ada Bu Yeti Ernawati, kemudian ada Bu Titik Sugiyarti, ada Bu Titiana, dan juga ada Pak Suwandi. Nah, ini sambil kalian mungkin belum kenal semuanya ya, karena tidak semuanya masuk di kelas kalian. Ini sambil kalian mengenal Bapak Ibu Guru yang ada di SMK 1, khususnya di program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya, jadi ini adalah Bapak Ibu Guru yang nantinya akan mengajar kalian entah di kelas 10, kelas 11 maupun di kelas 12 nantinya. Jadi masih akan bertemu di masing-masing tingkat. Ya, jadi sambil mengenal Bapak Ibu guru yang lain, karena di kelas ini yang masuk bukan cuma siswa saja. Sekali lagi yang masuk bukan cuma siswa saja, tapi juga Bapak Ibu guru UTKP maupun dari program keahlian yang lain. Ada Pak Afan di sini sebagai host, ya, dan Pak Haryanto dari bidang humas, waka kehumasan. Nah, nanti kalau kalian PKL kelas 11 ataupun terkait dengan misalkan bursa kerja, nanti bisa berhubungan dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto SPA itu ya, yang latar belakangnya masih di warung, ini masih sarapan kayaknya Pak Haryanto. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Jadi harapan kita bahwa dengan menggunakan media Zoom ini, walaupun ini cuma 1 kali atau 2 kali, besok mungkin ada dengan Bu Yuni ya, dengan Bu Yuni besok disambung dengan Bu Yuni. Nah, ini kita bisa sekaligus tatap muka, bisa mengenal, karena kita juga belum pernah ketemu mungkin ya, dengan saya, dengan Bapak Ibu guru yang lain, belum bisa ketemu langsung ya. Oke, sambil menunggu ini masih ada 20 partisipan, Pak Afan. Sudah jam 8.15, bagaimana Pak Afan? Apa kita start saja atau tunggu 1 menit lagi? Monggo, ditunggu 1 menit juga nggak apa-apa. Biar Oke, relatif tunggu 1 Pak. menit lagi ya. Iya, Pak.
Ya, Pak Afwan sudah jam 8.15, 8.16, Pak Afwan sudah lebih dari 1 menit ini sambil nunggu siswa yang lain. Mungkin bisa saya mulai, Pak Afwan, oke? Oke, monggo. Baik, silakan Nah, dimulai. baik. Share screen saya sudah aktif, Pak Afwan. Masih belum Pak Gun, coba di klik lagi. Oke, sudah. Sampun. Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin bagi anak-anak yang mic-nya masih aktif, tolong di mute dulu ya, dimatikan mute-nya sementara. Nanti kalau sudah ada pertanyaan atau ada permasalahan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan nanti di unmute, lalu nanti boleh didiskusikan atau ditanyakan. Untuk hari ini anak-anak, ini jam kedua, nggih. Ini pertemuan yang jam kedua dari kelas daring mapel korespondensi. Ya, anak-anak mungkin sebagai pengantar ya, kita belum bisa full ketemu. Mungkin kemarin juga baru berapa 25% ya, 9 siswa yang masuk di uji coba kemarin ya, yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Nah, untuk mapel korespondensi ini memang kita mengacu kepada KIKD dari kurikulum yang lama, jadi belum kurikulum yang penyesuaian itu ya, kurikulum pandemi COVID. Jadi kita masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, sebentar. Ya, anak-anak mungkin di dalam di dalam materi yang kita berikan, saya sudah men-share tentang modul penanganan atau etika penanganan komunikasi telepon ya. Materi atau modul tersebut sudah saya share hari kemarin ya, hari Senin ya. Hari Senin sudah saya share, bisa kalian lihat di Google Classroom ya, di Google Classroom kelas kita kelas 10 OTKP 2 korespondensi tahun 2020-2021. Nah, di situ sudah saya share tentang materi etika penanganan komunikasi telepon. Ya, memang materinya tidak berurutan ya, mungkin karena saya melihat juga dari kemampuan kita atau ketersediaan peralatan kita, karena seharusnya kita hari ini sudah atau pada pertemuan ini kita sudah praktek untuk penanganan komunikasi telepon, tapi karena masih dalam situasi pandemi sehingga kita harus menyesuaikan poin-poin penting apa yang sekiranya bisa kita gunakan atau sekiranya bisa kita gunakan untuk pembelajaran dan mengacu kepada kompetensi dasar yang kita pelajari. Nah, untuk kompetensi dasar dan juga soal silabus itu sudah saya share di Google Class kalian di pertemuan pertama yang dulu, itu bisa kalian lihat lagi. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mendiskusikan atau kita akan membahas tentang etika penanganan komunikasi telepon. Nah, baik, kita mulai untuk pembahasannya. Silakan yang pakai HP mungkin agak didekatkan ya, karena share screen untuk PPT-nya mungkin kelihatan kecil, atau yang pakai laptop, nah ini bisa lebih nyaman mungkin ya, bisa lebih besar.
Ya. Aku belum mandi. Ya, saya mulai dari materi ini anak ya. Jadi ini saya ingin kalian perhatikan dulu dari sebuah apa istilahnya screenshot ya, dari sebuah screenshot sebuah perusahaan dia punya dealer, kemudian dia jual beli mobil dan motor itu secara online. Saya ulangi, dia punya dealer, dia jual beli motor dan mobil itu secara online. Nah, ketika jual beli motor dan online, ya, yang terjadi adalah mereka atau perusahaan itu menugaskan pegawainya, menugaskan karyawannya untuk melayani pelanggan secara daring, secara online juga. Ya, jadi mereka melayani pelanggan secara online. Jadi mereka bisa pesan motor atau mobil setelah melihat speknya di YouTube. Kemudian mereka kalau sudah merasa cocok dan sesuai dengan yang diinginkan, mereka bisa memesan atau mereka bisa men-DP dulu, kemudian barang diantarkan dan akan dilunasi di tempat atau di rumah, COD ya. Nah, tetapi ada permasalahan. Kalau perhatikan ya, ada permasalahan. Ini ada screenshot yang saya ambil dari komentar para pelanggannya di akun YouTube mereka. Jadi ini real, nama dealernya saya samarkan, saya tutup, ya. Jadi ada beberapa komplain. Ya, ada beberapa komplain. Yang pertama ini. Ya, yang pertama ini, bosnya ramah, tapi adminnya perlu diingatkan agar lebih lama lagi melayani pembeli. Sukses buat bla 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 motor. Semakin maju usaha dunia dan akhiratnya. Semoga saya bisa ikut seperti bos ini, jadi juragan mobil atau motor berkualitas. Nah, ini yang pertama. Perhatikan anak-anak ya. Ini yang pertama. Ini komentar pelanggannya. Nah, komentar yang kedua. Saya senang dengan titik-titik motor, tapi tidak dengan adminnya, nggak profesional, sombong sekali. Baik, ada dua komentar yang saya screenshot. Selebihnya banyak sekali ya, bukan cuma ini saja. Nah, setelah ada komentar, ada komen, kemudian dibalas atau dikomentari oleh pemiliknya. Nah, ini oleh pemiliknya dikomentari seperti ini. Mohon maaf jika ada pelayanan komunikasi yang mungkin kurang memuaskan. Mungkin juga karena admin sedang repot, ya, dia berargumen ya, dia berasumsi, dia berargumen, dia punya cari alasan untuk membela adminnya atau CS-nya atau anak buahnya. Mohon maaf jika jam kerja admin ada yang pelayanan kurang baik, mohon kirimkan ke nomor sekian. Insya Allah saya tegur asal di jam kerja. Terima kasih. Nah, ini ada pemiliknya memberikan apa istilahnya pembelaan gitu ya kepada anak buahnya. Nah, jadi sekali lagi kasusnya tolong anak-anak diperhatikan bahwa ada sebuah perusahaan dia jual beli secara online, kemudian ketika jual beli secara online itu ada beberapa masalah atau ada beberapa komentar dari pelanggannya yang tidak puas, ya, tidak puas. Nah, ini bukan netizen ya. Kalau netizen mungkin apa kata netizen semua benar semua menurut netizen, tapi kan tidak ya. Kita kan juga melihat atau mengcapture, memotret beberapa permasalahan atau beberapa masukan. Nah, ini kan kalau 1-2 mungkin oke lah, itu bisa diabaikan. Tapi kalau banyak berarti memang ada masalah di CS-nya. Nah, ini ada pembelaan. Nah, anak-anak dari materi ini memang kepada pelayanan pelanggan mungkin ya. Tapi di sini ketika daring itu juga termasuk juga pelayanan komunikasi. Entah itu via WA, entah itu via komunikasi telepon, dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam pelayanan mungkin tidak bisa kita hanya mengandalkan dari via WA saja, ya kan? Tapi juga jelas
telepon, karena untuk memastikan kondisi barang atau produk yang mereka inginkan itu, kalau tidak yakin betul, bagaimana orang akan mengeluarkan uang gitu ya, atau akan membeli sejumlah uang tersebut kan gitu ya. Tidak bisa kita hanya via WA saja, difotokan saja atau di-share videonya dan lain sebagainya. Jadi otomatis pelayanan dalam hal komunikasi telepon itu sangat dibutuhkan. Oke, itu untuk masalahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, lalu apa kira-kira pendapat kalian kalau ada masalah seperti ini? Apanya yang salah? Lalu yang ketiga, bagaimana seharusnya pelayanan komunikasi, maksudnya ya, pelayanan komunikasi dalam kasus di atas. Ya. Bagaimana? Sekali lagi saya ulangi, maaf saya ulangi. Ya, saya ulangi. Apa pendapat kalian dari masalah tersebut atau screenshot yang tadi saya share? Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya pelayanan dalam hal ini pelayanan komunikasinya ya, pelayanan komunikasinya dalam kasus tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, ini ada dua pertanyaan. Nah, ini seharusnya kalian carikan hipotesa awalnya atau kalian carikan masalahnya, jawaban dari masalah tersebut bisa melalui materi yang sudah saya share di Google Classroom, ada modul di situ, atau dari sumber belajar yang lain. Ya, nah kira-kira menurut kalian, silakan boleh dibuka ya, boleh dibuka mic-nya bagi para siswa kelas 10 TKP 2, kira-kira masalahnya di mana atau apa masalahnya dan bagaimana kira-kira menurut kalian pemecahan masalah tersebut. Ya, silakan, boleh. Silakan 1-2 siswa memberikan pendapatnya. Ada Imelda, ada Hadida, Fateka, ada Dwi. Ya, silakan coba disampaikan dulu. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Ya, halo. Sekali lagi saya ulangi ya permasalahannya, bahwa dari bagi yang baru bergabung ya, siswa-siswi yang baru bergabung, saya ulangi bahwa ada satu kasus terkait dengan pelayanan pelanggan, terutama dengan komunikasi ya, dengan komunikasi. Nah, jadi ada suatu kasus di sebuah perusahaan yang melayani pembelian entah itu sepeda motor maupun mobil secara online, kemudian mereka ternyata mendapatkan komplain yang banyak sekali dari para pelanggannya, bahwasanya pelayanan CS-nya itu kurang memuaskan. CS dalam artian pelayanan komunikasi teleponnya di sini. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang harus dilakukan atau masalah seperti ini kira-kira bagaimana? Ya, silakan kalian berpendapat atau menyampaikan hipotesa awal ya, hipotesa awalnya, silakan. Ya, Irano Fitri. Irano Fitri, silakan. Mic-nya sudah nyala itu. Ya Allah. Bentar, Pak. Irano Fitri atau Julia Citra Agustin.
Silakan, mic-nya sudah menyala. Atau bagi siswa yang lain, silakan boleh menyampaikan argumennya atau menyampaikan pendapatnya tentang kasus tersebut. Kalau menurut saya sih, minta maaf atas pelayanan itu. Halo. Sepertinya Irano Fikri mau menjawab Pak Gun. Oke, silakan. Suaranya tolong diperjelas ya. Supaya Ya, kalau silakan Irano Fitri. Ya, oke. kalau menurut saya sih customer CS-nya itu pertama meminta maaf dulu, mendengarkan dulu apa keluhan yang ada pada pelanggan. Terus habis itu kalau sudah didengarkan baik, awalnya kita minta maaf, terus kita kayak ngasih rencana apa selanjutnya buat mengatasi kesalahan customer. Oke. Jadi menurut Irano Fitri itu tadi bahwa CS-nya segera memperbaiki, minta maaf dan memperbaiki gitu ya ke kesalahan yang tidak diinginkan oleh pelanggannya, karena bagaimanapun juga pelanggan itu adalah raja gitu ya kan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini di mana bisnis sedang banyak yang turun, bagaimana caranya bisa memperlakukan pelanggan sedemikian rupa agar loyal terhadap perusahaan ya, loyal terhadap perusahaan kita ya. Baik, itu tadi masukan dari Irano Fitri ya. Terima kasih sekali bagi Irano Fitri. Mungkin ada yang lain? Siswa yang lain ingin menyampaikan masukannya atau pendapatnya? Silakan. Siswa yang lain, silakan. Bisa dilanjut mungkin Pak Gun. Oke, baik. Terima kasih Pak Van. Ya, anak-anak, terima kasih sekali lagi tadi dari pendapatnya Irano Fitri. Bagaimana seharusnya pelayanan dalam kasus tersebut ya. Tadi dijelaskan oleh Irano Fitri bahwasanya ya harus minta maaf Pak, dan segera diselesaikan keluhannya tersebut. Baik, ini kasus secara umum ya. Nah, sekarang kita mulai ke hal yang khusus. Itu tadi kasus secara umum, pelayanan pelanggan kurang baik gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ke hal yang khusus lagi, yaitu secara telepon, pelayanan pelanggan melalui telepon atau secara umum, secara khusus. Ya, anak-anak, tolong diperhatikan bahwasanya program keahlian OTKP itu ketika di program revitalisasi SMK itu masuk ke ranah atau wilayah hospitality ya. Hospitality. Kalau kita search di internet hospitality atau kalian search di Google search gitu ya. Hospitality itu apa? Hospitality itu ketika dicari itu artinya keramahan, ramah tamah. Ya, ramah tamah. Mungkin akan ada hubungannya nanti dengan pariwisata ya, tapi dalam hal ini arahnya mungkin lebih kepada keramahan dalam melayani pelanggan, karena kita juga nanti bekerja itu bukan cuma hanya bekerja di instansi pemerintah saja, tetapi kita atau kalian itu nanti juga disiapkan untuk bekerja di instansi swasta gitu ya. Ketika di instansi swasta itu ada dua perbedaan mendasar. Ketika
kita bekerja di instansi negeri atau instansi pemerintah dengan instansi swasta. Kalau kita bekerja di instansi pemerintah itu lebih banyak berada dalam wilayah pelayanan, ya, pelayanan kepada publik, ya, pelayanan kepada publik, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada rakyat. Kita bisa lihat misalkan di puskesmas, rumah sakit, ataupun badan-badan yang lain itu melayani masyarakat, pelayanan KTP misalkan. Ya, kan itu kan memang melayani masyarakat, melayani rakyat gitu ya. Tapi beda sekali karakternya ketika kita bekerja di sektor swasta. Ya, kita bekerja di sektor swasta itu pasti yang menjadi tolak ukurnya atau yang menjadi tujuan utamanya adalah keuntungan gitu ya. Keuntungan. Pasti yang dicari adalah keuntungan. Nah, ketika berada di dua sektor yang berbeda ini, maka kita harus memperhatikan betul teknik atau etika dalam melayani pelanggan. Ya. Etika itu sendiri kalau kita mau cari pengertiannya, etika atau etiket dalam bahasa Perancis itu artinya tata krama, ya, tata krama, sopan santun atau tata pergaulan. Ya, etika. Ya, membahas apa yang benar, apa yang salah, apa yang jujur, apa yang adil, dan lain sebagainya. Jadi etika, seorang dikatakan beretika, itu seorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalian itu sudah berada di usia berapa sekarang ya? 16, 17 ya? 11 tahun ya? 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun itu mungkin sudah berada di level untuk usia ya, remaja akhir mungkin ya, remaja akhir. Nah, remaja akhir itu kalian sudah bisa atau sudah punya konsep di diri kalian, itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu konsep itu seharusnya sudah ada di kalian gitu ya. Jadi kita atau kalian sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu tentu saja berbeda dengan anak-anak di bawah kalian, anak-anak SD katakanlah, atau PAUD katakanlah, ya, anak SMP mungkin ya. Jadi sudah bisa membedakan. Nah, kalian ketika sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu artinya secara default gitu ya, secara bawaan itu kita sudah bisa terbentuk konsep di diri kita bahwa ini harus kita lakukan, ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Ya, jadi konsep itu sebenarnya sudah terbentuk di dalam hati kita maupun di dalam kepala kita, otak kita, bahwa kita bisa seperti ini, boleh seperti ini, atau tidak boleh seperti itu. Misalkan kalau soal etika ya, kita jalan di depan orang, gitu ya. Kemudian ada orang yang lebih tua duduk atau sedang melakukan sesuatu, kita jalan di depannya. Itu kan secara etika, terutama di Jawa, itu kan kita istilahnya nun sewu gitu ya, permisi nun sewu gitu ya. Nah itu secara etika, terutama di Jawa. Nah etika itu terbentuk mulai dari kita kecil, ya, kita terbentuk. Nah sehingga etika ini kita lakukan atau kita berlakukan apa yang salah, apa yang pantas, apa yang baik, dan kita bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang tidak pantas, tidak boleh dilakukan, itu kita lakukan dalam pelayanan telepon, terutama dalam menangani pelanggan, ya kan. Nah, kalau soal ke teknisnya yang bisa saya sampaikan, ini sudah ada sebenarnya di modul yang saya share di Google Class kita. Yang pertama itu jangan biarkan pelanggan menunggu terlalu lama. Ya. Yang pertama dilakukan itu jangan biarkan pelanggan terlalu lama, menunggu terlalu lama. Nah, di teorinya kalau komunikasi telepon itu tidak boleh berdering lebih dari 3 kali. Ya, di teorinya itu tidak boleh berdering lebih dari 3 kali. Dering telepon maksudnya ya. Dering telepon. Jadi kalau orang atau pelanggan menelpon kepada perusahaan kita, ya,
pelanggan menelpon pada perusahaan kita itu jangan sampai berdering lebih dari 3 kali. Kenapa? Tidak boleh lebih dari 3 kali, karena nanti kesannya kalau lebih dari 3 kali atau 4 kali, 5 kali, dan sebagainya, itu kesannya tidak ada bagian khusus yang menangani itu, dan kesannya perusahaannya itu perusahaan yang entah bisa diasumsikan terlalu sibuk atau bahkan kesannya itu tadi sombong akhirnya, ya kan? Nah, itu di telepon. Ya, itu di telepon. Nah, sekarang kalau kita mau tarik lagi bahwasanya kita ini di era milenial, ya, bukan cuma komunikasi melalui telepon saja, ya, kita angkat telepon, kemudian kita ucapkan salam, kemudian kita sampaikan perusahaan kita, mengucapkan salam, menyampaikan permintaan ada yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Bukan cuma itu saja. Nah, sekarang kita ini sudah berada di sebuah zaman atau era di mana tidak hanya lewat telepon saja, bisa jadi lewat sosial media, bisa jadi lewat jual beli lewat YouTube yang tadi saya share, kemudian lewat Instagram, lewat marketplace yang lain dan lain sebagainya. Jadi ketika kita, dan saya yakin anak-anak atau siswa-siswi OTKP maupun program keahlian yang lain, marketing ya, dan lain sebagainya, sudah banyak teman-teman ataupun kakak kelas ya, kelas 11, kelas 12 yang jualan di marketplace ya, atau lewat Instagram ya, karena saya lihat sendiri beberapa, atau bahkan lewat WA ya, atau bahkan lewat WA saya mencatat beberapa nama siswa yang setiap hari statusnya di WA itu barang atau produk yang mereka jual. Ya, ini lebih ngeri lagi karena sudah lewat WA, ya kan, sudah lewat WA. Jadi ketika setuju kemudian dikirimkan, barang diterima di rumah, barang diterima di rumah, dibayar COD tergantung dari kerjasamanya dengan kurirnya. Nah, makanya sekarang kurir marak ya, ada JNE, JNT, Cepat dan lain sebagainya. Karena jual beli sekarang sudah melakukan atau terjadi revolusi besar-besaran ya. Jual beli secara online. Sekarang bahkan lewat WA. Pesan saja lewat WA dibales, kemudian barang dikirimkan, diterima di rumah, bayar lewat kurir atau lewat jasa pengirimannya. Ya. Nah, kembali lagi bahwasanya ketika terjadi seperti itu, jangan biarkan pelanggan itu menunggu terlalu lama, karena bagaimanapun juga orang mau membeli ke kita itu suatu istilahnya ya, rezeki gitu ya. Orang beli ke kita dengan pengen segera dilayani, ya kan. Nah, kalau di kantor, nanti kalian bekerja di kantor, jangan sampai berdering lebih dari 3 kali. Nah, jangan sampai berdering lebih dari 3 kali. Ataupun ketika nanti kalian bekerja sebagai customer service atau sebagai resepsionis. Nah, resepsionis kan menerima tamu secara live, secara langsung, ya kan, fisiknya ada. Nah, tapi kalau kita atau kalian bekerja sebagai CS, customer service, yang melayani jual beli atau melayani pelanggan secara daring, ya, secara daring. Nah, ini kan butuh respon yang cepat. Ya, makanya responnya segera diberikan, entah itu segera mention atau segera diberikan feedback ya, atau pokoknya segera dilayani kebutuhannya apa. Nah, paling tidak misalkan ada yang bisa saya bantu, mohon maaf menunggu, dengan siapa saya berbicara, ada yang bisa kami bantu dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat ini ketika muncul dan dibaca ataupun didengar oleh pelanggan, oleh customer, maka mereka akan merasa merasa diperhatikan gitu ya. Ya, mereka akan merasa diperhatikan. Nah, ini akan memberikan pemahaman yang baik bagi pelanggan, karena mereka merasa diperhatikan, merasa dilayani, dan tidak menunggu terlalu lama. Coba bayangkan kalau kita dering atau ditelepon nunggunya lama, kan
kesannya juga nggak bagus gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita men-DM suatu perusahaan via aplikasi daring, kemudian dibaca atau dijawab seminggu katakanlah. Nah, ini juga kurang baik bagi pelayanan pelanggan di perusahaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa anak-anak untuk menggunakan kalimat-kalimat yang baik, ya, kalimat-kalimat yang formal, yang resmi, sehingga kesannya tidak terkesan tidak menghargai pelanggan. Kalau di komunikasi telepon itu biasanya jangan gunakan kata-kata atau kalimat atau kata halo, halo, hai bro, WhatsApp bro, gitu ya, jangan. Jadi komunikasi telepon yang kita pelajari di sini anak-anak artinya adalah komunikasi telepon resmi yang digunakan di kantor, digunakan resmi, sama seperti surat juga surat resmi, jangan menggunakan kalimat atau kata-kata yang informal ya, tidak formal. Ini sering sekali saya temui di siswa-siswi yang untuk menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Makanya silakan kalian mulai sekarang berlatih menggunakan kalimat-kalimat yang formal. Ataupun ketika kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Atau kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru via WA. Ya. Karena pernah juga saya temui seperti itu ya. WA Bapak Ibu gurunya, kemudian kalimatnya aneh-aneh gitu ya. Singkat-singkat gitu ya kalimatnya. Saya membaca itu bingung gitu ya, yang jawab bingung. Jadi misalkan nanti kalian WA Bapak Ibu guru, ya gunakan kalimat-kalimat yang baik, yang formal. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Guru, Ibu, nama saya si A, si B. Saya ingin mengirimkan tugas yang kemarin minggu lalu saya belum kirimkan karena saya ada masalah di misalkan kota atau jaringan dan lain sebagainya. Ya, tolong seperti itu kalian praktekkan. Paling tidak ketika kalian terbiasa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu akan terbentuk di dalam diri kita. Kita terbiasa untuk berkata-kata atau menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalau di rumah mungkin belum terbiasa, ya ketika kalian menggunakan kalimat atau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, entah itu WA pribadi ataupun via WA grup, gunakan kalimat-kalimat yang formal. Ya, kalau untuk grupnya sendiri terserah, itu urusan kalian, nggak masalah. Grup kelas yang misalkan biasa untuk gunakan untuk bercanda, nggak masalah, silakan. Tapi ketika grup kelas misalkan yang formal, yang ada Bapak Ibu guru di situ, tolong kalian gunakan kalimat yang baik, menjaga etika komunikasi yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang sering saya temui ya, ketika kalian menggunakan kalimat atau kata-kata di grup WA itu biasanya ada ya yang caps lock ya, kalimat huruf besar semua. Ya, huruf besar semua. Nah, itu nggak boleh, jangan, hindari. Kenapa? Karena itu di etikanya kesannya itu yelling, berteriak. Jadi kalau kalian menggunakan atau chatting via WA misalkan ya, jangan gunakan huruf besar, caps lock, atau tanda pentung, tanda seru semua, ada 1, ada 2, tanda tanya. Itu kesannya atau yang membaca akan mengesankan kalian itu berteriak, ya, yelling, berteriak. Halo, misalkan, apa kabar, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu hindari, gunakan kalimat atau huruf kecil saja, ya. Nah, itu sering saya temui, sering saya dapati. Jadi sekali lagi anak-anak hindari caps lock untuk kalimat-kalimat formal, ya, di komunikasi telepon maupun di komunikasi daring via aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Yang ketiga, anak-anak, dengarkan pelanggan dengan seksama. Karena pada dasarnya pelanggan itu menghubungi kita karena terdapat masalah yang harus diselesaikan. Jadi tidak mungkin orang atau pelanggan, customer datang kepada kita
Itu kalau tidak ada masalah atau tidak ada keperluan. Maka tugas kita itu mendengarkan dengan seksama, dengan betul-betul fokus, konsentrasi, dengarkan betul-betul, kemudian catat kalau perlu, kemudian solusinya bagaimana. Ya. Orang membayar kalian untuk melayani pelanggan, customer, CS, customer service, resepsionis, ya, frontliner, orang yang memang dibayar di depan untuk melayani pelanggan. Jadi orang membayar kalian untuk melayani pelanggan, entah via lewat langsung tatap muka, entah lewat daring, entah lewat komunikasi telepon. Jadi orang membayar kalian untuk melayani pelanggan. Nah ini kan bidang kerja kita salah satunya di situ gitu ya. Bidang kerja kita di situ. Jadi memang kita modalnya pelayanan kepada pelanggan dengan baik. Ya, jadi tolong ketika nanti kalian bekerja di bidang kerja yang saya sebutkan tadi, CS, customer service, kemudian resepsionis, ya, dengarkan betul-betul, layani betul-betul. Karena mereka datang kepada kita itu pasti ada masalah. Oke, Imelda ada resen, silakan Imelda. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Salah Imelda pencet, Pak. Alia. Maaf, salah pencet. Baik. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan nggak apa-apa ya, langsung saja silakan anak-anak sambil menunggu sambil saya paparkan, silakan kalian boleh tanyakan. Ya. Itu yang ketiga anak-anak. Kemudian yang keempat itu bicara jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, tapi temponya sedang saja. Sehingga kesannya resmi, formal, dan bisa menghargai lawan bicara kita. Ya. Jadi apalagi kalau komunikasi via telepon. Ya. Via komunikasi telepon itu banyak sekali hambatan ataupun gangguan. Misalkan seperti ini saja biasanya sinyal naik turun. Kemudian yang kedua ada suara-suara dari belakang yang masuk ke mikrofon, ya kan? Belum lagi ditambah dengan intonasi kita jika kita berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, bisa jadi orang yang kita ajak berbicara itu tidak mendengar, kan gitu ya. Jadi tolong ketika nanti melayani pelanggan melalui hubungan komunikasi telepon, bicara jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Temponya sedang saja, lalu yang selanjutnya adalah jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, jangan sungkan untuk menanyakan kembali. Ya, jangan sungkan untuk menanyakan kembali. Mohon maaf, boleh diulang atau bisa diulang. Ya, itu satu. Atau kita sendiri yang berinisiatif untuk mengulang materi atau mengulang poin yang kita sampaikan. Saya ulangi lagi, kita sendiri yang bisa atau boleh berinisiatif untuk mengulangi materi atau poin yang kita sampaikan tadi. Ya, jadi tidak apa-apa kalian meminta pembicara lain atau meminta lawan bicara kita, khususnya komunikasi melalui telepon, untuk mengulang lagi, ya tidak apa-apa. Tapi juga ngulangnya jangan terlalu sering. Kalau ngulangnya meminta mengulangnya terlalu sering juga masalah juga itu ya, karena berarti kita tidak fokus kan gitu ya, kita tidak konsentrasi. Nah, oke, itu yang keempat. Nah, yang selanjutnya adalah catat poin-poin penting, pesan yang ingin disampaikan. Kalau di komunikasi telepon itu biasanya disediakan form lembar sendiri, entah itu berupa block note atau nanti dituangkan dalam bentuk LPPT, lembar pesan penerimaan telepon. Ya. Jadi ada dua, kalau di komunikasi telepon yang reguler ya, yang biasa kita lakukan secara praktek, biasanya ada dua, yaitu block note. Block note itu ya cuma catatan sederhana saja, kita bisa menulis secara cepat di situ. Jadi kalau kita berkomunikasi telepon, kemudian ada poin-poin penting yang ingin disampaikan atau yang disampaikan oleh lawan bicara kita bisa menulis secara cepat di situ. Jadi poinnya di mana? Misalkan menulis
alamatnya, atau menulis nomor telepon yang bisa dihubungi, atau menulis keperluannya apa. Cepat tulis saja di blok note tersebut. Jadi nanti siswa ketika praktek komunikasi telepon sambil menulis di blok note, lalu dipindah atau dipindah ke LPPT. Nah, formnya ada sendiri, nanti kita sampaikan di materi yang lain ya. Ya, yang keenam, anak-anak, tadi yang disampaikan oleh si Ira tadi ya, minta maaf, tapi minta maafnya ya sewajarnya saja ya. Minta maafnya sewajarnya saja jika sekiranya dalam pembicaraan terdapat kesalahpahaman ya. Jadi minta maaf sewajarnya saja jikalau memang terdapat beberapa masalah yang ditemui atau kendala-kendala yang ditemui di ya. Jikalau terdapat masalah-masalah yang sekiranya seperti tadi yang saya screenshot tadi ya, jadi benar tadi minta maaf, kemudian solusinya seperti apa, diberikan solusinya. Lalu yang ketujuh, nah ini yang harus dihindari. Ini konteksnya kepada komunikasi melalui telepon ya, komunikasi melalui telepon konteksnya ini yang harus kita hindari. Ya. Satu, informal, bahasanya informal. Informal itu tahu ya, maksudnya itu tidak resmi gitu ya. Berbicara seperti kita berbicara kepada teman kita, kepada adik kita, kepada orang tua orang yang kita anggap sudah dekat gitu ya, teman dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu bahasa-bahasa informal. Hindari menggunakan kalimat atau bahasa-bahasa tersebut. Lalu yang kedua itu yang perlu dihindari adalah berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon, ya itu jelas. Jadi kesannya itu nanti akan meremehkan lawan bicara kita, ya. Jadi tidak boleh atau hindari kalian berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Lalu tidak boleh kalian ketika berbicara dengan orang lain melalui telepon tidak boleh makan atau mengunyah permen. Tidak boleh pula terlalu banyak basa-basi. Basa-basi nanti basi betulan ya, jangan. Jadi tidak boleh terlalu banyak basa-basi. Bolehlah kita untuk sekedar etika secara etika kemudian lebih mendekatkan gitu ya, agar lebih dekat, tapi juga tidak boleh terlalu jauh untuk basa-basinya ya. Stick to the point gitu ya. Fokus pada poin yang ingin dibahas dengan pelanggan ataupun dengan customer yang kita layani gitu ya. Agar tetap fokus pada poinnya. Ya. Kemudian juga tidak boleh bernada kasar atau membentak. Ini jelas. Berbicara dengan nada memerintah. Nah, ini juga tidak boleh karena kalian ketika berbicara dengan customer itu seperti orang yang baru kenal pertama kali. Ketika kita kenal dengan orang pertama kali kan kita tidak bisa seenaknya saja memerintah ini, memerintah itu, dan lain sebagainya kan. Kita tetap menjaga privasi, tetap menjaga harga diri kita maupun menjaga harga diri lawan bicara kita. Jadi kita tidak bisa memerintah seenaknya karena bisa jadi orang atau lawan bicara kita itu jabatannya lebih tinggi kan gitu ya. Tidak bisa. Oke, next yang selanjutnya adalah jangan dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa penjelasan atau hanya musik saja yang diperdengarkan. Nah, ini sering kita sering juga seperti itu. Tunggu dulu ya, saya hubungkan dengan Bapak ini, Bapak itu. Oh, ditunggu dulu. Ditunggu dulu tapi nunggunya lama. 15 menit, setengah jam, jangan. Ya, secepat mungkin layani pelanggan agar mereka menunggu itu juga tidak terlalu lama karena mereka menunggu juga menghabiskan pulsa kan gitu ya, menghabiskan pulsa atau kuota kalau mereka menunggu. Ya, jadi tolong anak-anak dihindari untuk membiarkan pelanggan menunggu terlalu lama atau tanpa penjelasan. Kemudian penelpon ditransfer berkali-kali atau ditransfer ke alamat yang salah ya, ini jelas artinya nanti kesannya akan dipingpong gitu ya. Dipingpong itu saya hubungkan ke Bapak ini ya, habis itu dihubungkan lagi ke yang lain, dihubungkan lagi yang lain. Nah, ini kesannya juga akan tidak baik bagi pelanggan atau bagi perusahaan kita, kelihatan tidak bonafit gitu ya.
Lalu nada bicara atau intonasi terkesan malas atau tidak ramah, ini juga tidak boleh. Nada bicara tidak terkesan malas dan tidak ramah. Nah, ini fatal sekali. Ya, malas dan tidak ramah itu maksudnya apa? Tidak bertenaga gitu ya. Balesnya lirih atau pelan, kemudian lama, nah itu sudah. Pelanggan kalau menghadapi seperti itu ya sudah. Ya, pelanggan kan yang punya uang kan gitu ya. Kalau mereka mau membeli sesuatu kan mereka yang punya uang, mereka yang harus dilayani sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, kita menjemput bola, kalian dibayar sebagai seorang bekerja sebagai seorang customer service, sebagai seorang apa namanya? Resepsionis dan lain sebagainya, orang membayar kalian untuk melayani pelanggan. Nah, ketika kita bekerja itu ya kita menukar waktu, menukar tenaga, menukar pikiran kita, ya kan? Jadi anak-anak tolong diperhatikan ketika nanti kalian PKL atau ketika kalian bekerja, orang membayar kita dan kita bekerja, itu kita menukar waktu kita, tenaga kita, pikiran kita dengan sesuatu, dengan pendapatan kan gitu ya. Jadi orang membayar kita itu untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seprofesional mungkin agar pekerjaan kita itu bisa baik, ya, bisa maksimal. Ya. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan. Kemudian saya sambil menunggu pertanyaan, link absensi saya share via Google Class ya. Seperti biasa, seperti yang pertemuan-pertemuan yang kemarin-kemarin, absensi saya share via Google Class. Dan juga materi sudah kemarin, modul sudah saya share juga via Google Class. Ya, itu sebagai bahan bacaan kalian atau pedoman atau materi yang bisa kalian gunakan untuk mendalami materi tentang etika komunikasi telepon. Di modul itu bukan cuma etika saja, tapi juga soal penanganan telepon via bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ya, jadi silakan anak-anak ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ivan Effendi, silakan Ivan. Ike Nurjana, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, penugasan juga sama di Google Class. Silakan nanti dibuka menu menu tugasnya di Google Class, kelas kita, kelas korespondensi kelas 10 TKP 2 2020-2021. Menu tugasnya di situ, silakan dikerjakan. Deadline-nya kalau tidak salah sampai dengan hari ini jam 5 sore atau jam 18 saya lupa ya. Jadi memang gini anak-anak ya, untuk penugasan itu memang biasanya saya lebihkan. Kalau dulu yang pertama-pertama saya fix ya, 1 jam kita selesai, tugasnya harus selesai. Tapi ternyata ketika dalam perkembangan selanjutnya, bahwasanya saya memahami bahwa kalian juga butuh kuota, data, dan lain sebagainya. Jadi untuk penugasan biasanya saya lebihkan sampai jam 15 atau jam 17 BIB agar memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain yang sekiranya belum bisa mengerjakan di pagi, bisa dikerjakan di siang atau sore hari. Kecuali biasanya hari Jumat, karena hari Jumat juga ada pelaporan untuk ke sekolah maupun ke cabang dinas. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja anak-anak, dan saya terima kasih sekali bagi semua siswa yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa masuk ke grup atau grup Zoom KBM Daring. Ini mungkin pertama kalinya ya kita ketemu
secara live seperti ini. Kalau biasanya kita lewat Google Class, kita sudah ada 15 kali pertemuan di Google Class, dan saya mohon sekali lagi yang ada beberapa siswa yang belum mengerjakan tugasnya, ada yang masih bolong-bolong, ya, ada yang masih bolong-bolong, tolong dilengkapi. Sekali lagi, bagi siswa yang belum mengerjakan tugas, yang masih belum mengerjakan tugas, ada beberapa kemarin yang masih merah, bolong-bolong, silahkan dilengkapi walaupun terlambat nggak masalah, nggak apa-apa, sudah, ya. Saya terima, ya, tetap saya terima. Tetapi tentu saja untuk pedoman penilaiannya berbeda karena kita juga menghargai bagi siswa yang mengerjakan awal waktu, gitu ya, tepat sesuai dengan deadline, mengerjakan di pagi atau mengerjakannya sore atau mengerjakan terlambat. Nah, itu pedoman penilaiannya berbeda. Nah, kita juga menghargai bagi teman-teman kalian yang mengerjakan di awal waktu. Ya, seperti itu saja. Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk siswa kelas 10 OTKP 2 yang sudah masuk ke grup ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bulan November mulai tanggal 9 itu info saja, ini nanti mulai tatap muka, ya, mulai tatap muka terbatas, tapi masih terbatas ke 18 siswa. Jadi per hari nanti rencananya oleh kurikulum, oleh Pak Anton nanti dimasukkan per hari 18 siswa, kemudian hari berikutnya 18 siswa lagi. Nah, ini nanti kita lebih bahas lebih detail di situ, kita ketemu di situ untuk membahas lebih detail tentang materi korespondensi sampai kepada etika atau penanganan komunikasi telepon, ya. Jadi nanti separuh-separuh masuk karena kita belum bisa masuk secara full, jadi masih tatap muka terbatas. Kalau kemarin kan cuma 9, ya kan? Kemarin cuma 9 siswa, nanti mulai tanggal 9 November masuk, tapi separuh dulu, satu kelas masuk separuh. Ya. Kemudian hari berikutnya gantian lagi yang separuhnya lagi. Baik, sekali lagi ada sesuatu yang ingin disampaikan anak-anak, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sekian untuk pertemuan hari ini. Materi sudah ada di Google, sekali lagi saya ulangi, materi sudah saya share di Google Class, kemudian absensi juga ada di Google Class, dan menu tugas sudah saya share di Google Class juga di menu tugas. Ya, itu saja anak-anak. Baik, silahkan boleh mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silahkan boleh live group. Saya kembalikan lagi ke Pak Afan. Monggo Pak Afan. Pak Afan. Halo, ya, terima kasih banyak Pak Gun. Jadi menurut saya materi yang dijelaskan Pak Gun itu cukup menarik dan jelas, ya. Pak Gun itu membawakannya enak dipahami. Memang beliau, alhamdulillah. Ya, memang guru terbaik, ya. Baik, untuk siswa-siswa, kalau ada mau yang ditanyakan kira-kira atas penjelasannya Pak Gun, saya masih ada waktu, silahkan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, sepertinya nggak ada respon, ya. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh meninggalkan Zoom atau meninggalkan kelas ini. Nggak apa-apa, keluar. Pelajaran diakhiri sampai di sini, ya. Sampai ketemu lagi mungkin minggu depan katanya Pak Gun tadi, ya. Insya Allah kalau memang berjalan dengan lancar akan masuk 50%, ya Pak Gun, ya. Seperti itu. Baik, anak-anakku, silahkan keluar yang sudah tidak ada pertanyaan. Ini cukup banyak Pak tadi, Pak. Untuk pesertanya ada sekitar 1 kelas, ya.
tugas 35 siswa. lebih. Tadi ada 40-an saya cek tadi, tapi enggak ini semua. Ini yang satu kelas hampir masuk semua. Sampai satu masuk semua ya. Baik anak-anak, silahkan untuk live group. Ada Iranu Fitri, Erlina, Ina, Adija. Nah, silakan boleh meninggalkan kelas daringnya dan kerjakan tugasnya ya. Hari